Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan ada bersama untuk kita ada di dalam satu pernikahan yang kudus. Setianto putra dari Bapak almarhum Siswa Basuki, Ibu Tin Karyanti dan Dwi Insiwi putri dari almarhum Marju dan Ibu Winurganti. Oleh sebab itu kita sambut mempelai berdua, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sempurna mempertemukan mereka. Dan hari ini adalah saatnya pernikahan yang kudus untuk mereka. Bersyukur Bapa, ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Segala sesuatu Engkau buat baik, segala sesuatu daripadamu, untukmu dan untuk kemuliaan-Mu. Dan apabila hari ini saudara kami Setianto dan juga Dwi Insiwi yang saat ini ada di dalam pernikahan yang kudus ini, maka itu semua baik bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang terus beracara di tempat ini. Roh Kudus Engkau terus ada di dalam kekudusan, ada dalam perlindungan, ada dalam anugerah-Mu. Sehingga kami semua merasakan ada sukacita yang luar biasa di tempat ini. Dan bahkan ketika firman-Mu dibagikan, maka firman-Mu itu akan menjadi rema, akan menjadi jalan bagi kami, juga bagi mempelai berdua, bagi dua keluarga yang sudah disatukan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ada sukacita yang besar, pasti ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, dan hari ini menjadi hari kesukaan bagi mempelai berdua dan seluruh keluarga besar. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara, silakan duduk dua mempelai dan kedua keluarga. Luar biasa, hari ini menjadi hari yang paling dinanti-nanti pasti untuk semua pasangan. Karena hari ini ada satu pernikahan yang bahagia. Saya akan sampaikan satu rema kebenaran firman Tuhan, yaitu pernikahan yang bahagia. Pasti semua orang mendambakan pernikahannya itu bahagia. Sampai akhir, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, sampai selamanya bahagia. Amin. Ya, Mazmur 112 ayat 1-3 mendasari dari firman Tuhan hari ini, mendasari dari sebelum ya nanti akan diberkati, diteguhkan oleh Tuhan sendiri, maka firman ini akan mendasari keluargamu. Mazmur 112 ayat 1-3, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Keluarga yang bahagia, yang sudah ada dalam firman Tuhan ini, berbahagia karena ada satu yang menunjukkan kebahagiaan. Karena apa? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Berbahagia karena orang ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ditunjukkannya dengan suka akan firman Tuhan dan segala perintahnya dilakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Maka orang itu akan disebut berbahagia. Saya mau tanya dengan Setianto dan Dwi Insiwi hari ini di hadapan Tuhan. Engkau hari ini akan melangsungkan satu jenjang lagi dalam hidupmu, masuk di dalam satu keluarga. Pasti akan menginginkan kebahagiaan, benar? Oleh sebab itu saya mau tanya, terutama pada Setianto, apakah selama ini engkau hidup dalam firman Tuhan? Pernah baca firman Tuhan enggak? Setiap hari baca firman Tuhan enggak? Melakukan firman Tuhan enggak? Lakukan dengan luar biasa ya. Mantuk berarti ya aku melakukan, aku baca. Ya sekarang untuk Insiwi, kamu baca firman Tuhan enggak setiap hari? Luar biasa, lakukan firman Tuhan, luar biasa. Ini, karena ini rahasia untuk hidup berbahagia dalam rumah tangga. Itu satu, takut akan Tuhan dengan menuruti semua perintahnya yang ada dalam firman Tuhan. Nanti lihat saja, kalau itu engkau lakukan, tadinya sendiri-sendiri sekarang berdua gandeng tangan melakukan perintah-perintahnya, maka itu akan semakin kuat. Maka dikatakan anak cucumu nantinya akan perkasa di bumi, ada amin. Dan angkatan orang-orang seperti engkau ini akan diberkati, akan mendapatkan harta kekayaan yang luar biasa. Bahkan selalu diikuti oleh kebajikan, kemurahan senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Itu ya, maka dicamkan baik-baik.
takut akan Tuhan menjadi rahasia dari keluarga yang bahagia. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Untuk menuruti semua firman Tuhan, semua perintah Tuhan. Untuk jadi keluarga yang bahagia, takut akan Tuhan yang bagaimana? Selain ada terus dalam firman Tuhan, yaitu mentaati hukum. Hukum yang sudah ada di dalam kehidupan kita ketika kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Yaitu hukumnya Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi dikatakan, ya, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Dan saya mau katakan hari ini, ya, bahwa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita harus sepenuhnya, seluruhnya untuk Tuhan. Tidak boleh ada alokasi apapun dalam hati kita untuk yang lain. Jadi kemarin pasti Siwi dan Setianto sudah ada dalam satu konseling pernikahan, benar ya. Di situ dikatakan, atau juga BPN, pengajaran tentang pernikahan, ada pemulihan dalam luka-luka batin, pemulihan. Jadi pasti sudah ada alokasi-alokasi yang lain. Mungkin itu hati yang pahit, mungkin itu batin yang terluka, mungkin itu masih ada kemarahan, masih ada egois, masih ada mementingkan diri sendiri, masih ada segala sesuatu yang masih egonya masih tinggi. Itu semuanya sudah dihilangkan, tidak masuk di dalam pernikahanmu. Sehingga apa? Sekarang ini Setianto bisa memberikan kepada Tuhan sepenuhnya, tidak ada lagi alokasi hati untuk yang lain. Amin, Setianto ya. Jadi sepenuhnya untuk Tuhan, sudah dipulihkan, sudah dilayani, semuanya sudah diserahkan pada Tuhan. Demikian juga Siwi, ya. Tidak ada alokasi hati yang untuk yang lain-lain. Yang ada hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau ini dijalankan, masuk dalam pernikahan, pasti pernikahanmu akan luar biasa, ya. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti otomatis akan mengasihi pasangannya. Setianto, engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengasihi Siwi ini, ya. Sampai kapanpun engkau mengasihi istrimu, mengasihi istri, ya, pasti engkau akan bertanggung jawab. Karena orang ini mengasihi Tuhan, mengasihi istrinya, mengasihi keluarganya, dan nantinya kalau ada anak-anak, mengasihi anak-anaknya. Ya, itu yang diharapkan dalam keluarga yang bahagia. Istri, ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau memberikan semuanya hatimu kepada Tuhan, seluruhnya segenap, jadi utuh kepada Tuhan, ya, maka engkau pasti akan menjadi istri yang jujur, istri yang setia, sudah cantik, baik, ya, dan setia. Puji Tuhan, haleluya. Setianto, engkau harus mengucap syukur pada Tuhan hari ini, istrimu cantik sekali, ya. Siwi, engkau harus mengucap syukur pada Tuhan karena calon suamimu yang nanti akan menjadi suamimu ada orang-orang yang bagian orang yang takut akan Tuhan, amin ya. Berdua jujur, menghormati, saling menghormati, dan nantinya keluarga yang bahagia ditunjukkan dengan apa? Saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan kau berdua lebih mencari Tuhan dalam menghadapi solusi, dalam menghadapi rumah tangga, dalam menghadapi perjalanan, ya, di dalam rumah tanggamu. Pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada naik turunnya, pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, pasti harus ada solusi dalam setiap masalah, ya. Tetapi kalau bersama Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan mencari Tuhan. Maka di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, amin. Amin, cari. Ayo sekarang lihat pasanganmu masing-masing. Bilang, cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu, jangan cari yang lain. Cari dulu mulai hari ini. Ya, cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Dan apa?
mengundang hadirat Tuhan. Ya, saya selalu katakan, ayo, ketika kita belum berumah tangga sekalipun, kita sudah cocok nih pasangan, kita gandeng tangan, kita bangun mesbah keluarga, mengundang Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi rumahmu engkau buka untuk kelompok sel. Rumahmu engkau buka untuk hadirat Tuhan dinyatakan. Ada pujian, ada penyembahan, ada komsel. Ya, mungkin ada som kelompok di situ. Ya, tidak menutup kemungkinan. Dan Tuhan akan tambahkan berkat dalam rumah tanggamu. Amin ya. Kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama. Maka tadi katakan semua kepahitan, semua kecewaan, semuanya dihilangkan. Sekarang kalau ada yang mungkin ada 1-2 kesalahan ya yang mungkin kita tidak sadari atau kita sadari, maka saling mengampuni. Satu saat ada kesalahan Setianto yang mungkin Siwi tidak suka, ada kesalahan Insiwi yang mungkin Setianto tidak suka, saling mengampuni. Ingat ya, saya sudah katakan pada saat pernikahan yang kudus ini firman Tuhan, maka kalau mau jadi keluarga yang bahagia, kalau ada kesalahan, maka saling mengampuni, saling memaafkan, saling mendukung, mendoakan. Kalau ada yang lemah, saling mengingatkan dan saling menopang kalau ada yang lemah. Kalau ada yang sakit, maka hari ini saya ingatkan tetap ada dalam sukacita, saling ya menolong. Kalau ada yang kesusahan, sakit atau kegagalan, satu saat ada kegagalan, saling menolong. Ya, jadi 2 lebih baik daripada 1 itu karena apa? Saling ada support, saling menolong, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu nanti akan senang bahagia sampai kakek-kakek, sampai nenek, sampai seperti oma opa ya. Karena apa? Karena saling mendukung ya Bu, saling menolong ya, saling mensupport ya. Jadi itu yang nanti akan dijalankan ya. Kasih Kristus adalah dasar suami istri. Jadi kalau mau keluarga bahagia berikutnya adalah kasih. Ada kasih di tengah keluargamu. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ada kasih. Kasih menurut firman Tuhan. Ini untuk suami istri. Nah, ini untuk istri dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, jadi istri, engkau nanti akan tunduk pada suamimu seperti pada Tuhan. Suamimu yang menjadi decision maker dalam keluargamu. Jadi imam, jadi kepalanya, bukan engkau yang jadi kepala. Bukan engkau yang memerintahkan, bukan engkau yang menjadi decision maker, enggak. Tunduk pada suami. Ya, tanya pada suami. Suami tanya pada Tuhan, ya. Jadi istri tunduk pada suamimu seperti kepada Tuhan, ya. Karena suami adalah kepala istri sekarang. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami ibaratkan satu buah rumah. Suami itu atapnya. Makanya suami tidak boleh buka celah. Suami tidak boleh bocor. Kalau bocor nanti panas kepanasan. Hujan kehujanan. Semua yang ada di dalam rumah semua panik semua. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera. Maka suami, kepala dari istri, kepala rumah tangga, iman. Maka engkau adalah atap. Bagaikan sebuah rumah engkau adalah atapnya. Tidak boleh bocor, tidak boleh buka celah, tidak boleh ada kerusakan. Kalau ada kerusakan segera dibetulkan. Ya, segera dibetulkan itu. Karena suami adalah imam sekarang. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Kemudian suami. Ya, ini untuk suami. Siap Setianto. Untuk suami, firman Tuhan katakan demikian, hei suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk dan kemudian menyediakannya sudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi Stianto, mulai dari sekarang ketika sudah diteguhkan, sudah diberkati, sudah jadi suami daripada Dwi Insiwi, maka engkau sekarang adalah suami yang mengasihi lebih lagi, mengasihi dengan lebih lagi, dan sebagai tandanya engkau mengasihi istrimu, yaitu seperti Yesus Kristus mengasihi umatnya, jemaatnya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya, Tuhan Yesus sudah menopang, menolong, menyelamatkan kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus kepada jemaatnya itu bagaikan suami kepada istri. Jadi Tuhan Yesus sudah memutuskan untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus sudah menderita sengsara. Tuhan Yesus sudah menunjukkan tangannya dipaku, tubuhnya semua berlumuran darah karena dicambuk, kepalanya ada mahkota duri untuk menebus dosa kita dan disalibkan sampai mati. Pengorbanannya luar biasa untuk umatnya. Untuk saudara dan saya, ada amin? Semua yang datang tempat ini, kita semua sudah tebus. Yang percaya Yesus Kristus Tuhan, yang percaya Yesus Kristus Tuhan, kita semua sudah ditebus dengan darah yang amat sangat mahal. Itu menunjukkan pengorbanannya luar biasa. Ya, bagaikan suami kepada istrinya. Demikian juga nanti Stianto, seperti itulah. Seperti Tuhan Yesus kepada umatnya, demikian juga laki-laki. Engkau akan meninggalkan ya ayah ibunya, dan bersatu dengan menjadi satu daging. Ya, tapi bukan berarti meninggalkan kemudian tidak pernah datang-datang ke rumah mama, papa, enggak. Ya, dengan berbagai konsepnya, konsep dalam mendidik anak, konsep dalam berkeluarga, konsep dalam keuangan, pekerjaan, konsep dalam keluarga itu sudah tidak gabung lagi dengan orang tuanya, sekarang sudah mandiri. Itu sebabnya sudah mulai bersatu dengan istrinya. Ya, kemudian Kolose 3 ayat 17 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi istri, ya, Dwi Insiwi, engkau akan hormati suamimu, layani suamimu dengan segenap hati. Doakan terus suamimu, doakan terus, karena doa seorang istri itu menguduskan suami. Ya, itu hebatnya seorang istri. Penolong, penopang, ibaratkan rumah engkau sebagai apa? Tiangnya, pondasinya tiang. Kalau tiangnya itu ke kanan ke kiri, tidak pernah ada doa kanan ke kiri, maka rumah itu juga akan roboh. Seisi rumah juga akan panik, benar ya? Tapi kalau tiang pendukungnya ini kuat, doamu kuat, ya, permohonanmu, penyembahanmu kuat, ada ukupan terus dalam rumah tangga, hadirat Tuhan kuat dalam rumah tangga. Oh, rumah tangga seperti ini akan kuat, kokoh. Suamimu akan menjadi suami yang dihormati, suami yang dimulia. Di pintu gerbang, bahkan suami mendapat kemuliaan. Kenapa? Istrinya. Istri ada mahkota suaminya, dikatakan. Kalau istri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan doa, pujian, penyembahan hadirat Tuhan, berkilau-kilau. Oh, suaminya bangga, ibaratkan memakai mahkota yang tidak kusam, mahkota yang tidak karatan, mahkota yang tidak rusak, tetapi mahkota yang cemerlang, mahkota yang penuh dengan ya intan berlian, karena ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, itu ya, puji Tuhan. Dan kemudian suami, kasihlah istrimu, jangan otoriter. Engkau harus mengayomi, melindungi, engkau membuat damai sejahtera dalam rumah tanggamu itu, ya. Dan sayang pada orang tua adalah prinsip selanjutnya. Jadi berdua, meskipun tadi dikatakan sudah menjadi satu, sudah memisahkan diri dari semua, ya, dari orang tuanya, sekarang sudah jadi satu dengan istri dan suaminya, tapi tetap sayang kepada orang tua. Betul ya, ibu bapak yang diharapkan seperti itu ya. Walaupun sudah menikah, tapi tetap sayang kepada orang tua ya. Betul ya, tetap sayang pada orang tua, menghormati orang tua. Ya, supaya apa toh? Supaya apa toh? Supaya lanjut semuanya, lanjut umurmu di bumi. Pekerjaanmu lanjut, semua lanjut di bumi, semua lanjut. Sukacitamu lanjut, damai sejahteramu lanjut semua di bumi. Ya, itu karena engkau mengasihi orang tuamu, ya. Dan
kasih orang tua itu kasih yang tidak terbalaskan. Betul ya Bu ya? Kasih ibu, kasih bapak itu sepanjang masa. Ya, untuk Setianto dan Dwi meskipun sudah menikah, sudah punya jodoh istilahnya, tapi tetap kasih ibu, kasih bapak itu sepanjang masa. Tidak bisa kok kita balas kasih pada orang tua. Itu sebabnya kita kesempatan selagi bapak ibu masih hidup, ya bapak ibunya Setianto mana? Bapak ibunya Setianto. Butin mana? Butin, karena bapaknya sudah almarhum ya Butin ya. Ibunya ya luar biasa. Saat ini anakmu sudah menikah, maka ini kesempatan Setianto dan Dwi. Ibumu masih hidup ya. Ini kesempatan untuk mengasihi lebih lagi, memperhatikan lebih lagi ya. Justru saat inilah membahagiakan orang tua lebih lagi. Kemudian untuk ibunya Dwi ya, Ibu Winurganti ya. Ibunya Dwi masih hidup ya. Kesempatan mumpung masih hidup. Kedua ibu ini harus dimuliakan, harus dibahagiakan, harus disenangkan, ibaratkan seperti itu. Sekalipun kau sudah mendapatkan kasih dari istri, dari suamimu, tapi tetap kasih orang tua sepanjang masa. Tidak bisa balas, ini waktunya, ini kesempatan. Maka umurmu akan lanjut di bumi ini. Ini prinsip kehidupan. Kemudian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena kesempatan masih hidup, pasti Butin, Ibu Winurganti, pasti akan menasehati hal-hal yang baik terus sampai selesai. Betul ya Bu ya? Sekalipun sudah menikah, tetap nasihat orang tua itu. Maka hormati setiap nasihat orang tua, taati setiap nasihat orang tuamu itu dalam segala hal. Karena indah di dalam Tuhan, luar biasa, haleluya. Saya setiap kali menyampaikan ini selalu ya rasanya tersentuh juga dengan firman Tuhan ini. Ya, anak-anak juga demikian, nanti anak-anak akan dititipkan Tuhan kepada engkau. Ya, maka didik anak-anakmu itu takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini bentuk ya cinta kita kepada Tuhan. Maka hai bapak-bapak, termasuk juga ibunya ya, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Itu yang nanti engkau lakukan pada anak-anakmu. Apapun yang kamu perbuat, semuanya ini untuk Tuhan, untuk sesama, untuk istri, untuk suami, untuk orang tua, untuk anak. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin Setianto, amin Dwi. Ya. Jadi untuk Tuhan dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan, yaitu kasih agape. Itu paling tinggi, derajatnya paling tinggi, paling sempurna kasih agape. Dan itu sudah diteladani oleh Yesus Kristus Tuhan, kasih agape yang mengikat. Maka dalam rumah tanggamu nanti, jangan dikenakan kasih-kasih yang lain. Jangan kenakan kasih pileo, jangan kenakan kasih eros, hanya nafsu belaka, enggak. Tetapi kenakan kasih agape ini. Apa itu kasih agape? Kasih tidak bersyarat. Sekarang boleh langsing, besok kalau langsung tetap dikasih gitu ya. Sekarang boleh sukses, besok kalau mungkin ada kegagalan dikit-dikit ada kegagalan, tetap dikasih, tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat seperti Tuhan mengasihi kita, tidak bersyarat. Ya. Kemudian menerima dan bukan meminta. Ya, menerima dan bukan meminta. Mungkin kalau pacaran bisa minta, ya ulang tahun minta pacarnya, gitu ya. Natal minta pacarnya hadiah, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah menikah, kalau mau bahagia, jangan minta terus, tapi bagaimana memberi. Ayo saya mau cek ya, cek sebentar ya. Hari ini ya, Setianto, engkau sudah memberikan pada istrimu mungkin I love you, mungkin engkau cantik banget gitu ya. Mungkin apalah perkataan lah, kata-kata yang indah. Sudah, Dwi, tadi hari ini sudah diberikan belum kata-kata yang indah? Wow, tiap hari ya. Ayo Bapak Ibu semua ya, kita semua yang sudah bertahun-tahun menikah ya. Sejak kapan pasangan kita untuk memberikan sesuatu yang kemudian Dwi juga sudah memberikan setiap hari ya. Nanti jangan luntur. Jangan luntur pacaran setiap hari ya. Nanti kalau sudah menikah jangan luntur. Justru ini memberi.
berlomba-lomba untuk memberi, jangan meminta-minta terus ya. Kemudian pastilah dalam keluarga itu pasti ada kesalahan ya. Itu harus ditutupi. Menutupi banyak kesalahan seperti Tuhan Yesus. Menutupi banyak kesalahan kita. Dosa diampuni, tutupi. Dosa diampuni, ditutupi ya. Tapi jangan terus-menerus melakukan dosa yang sama gitu ya. Jadi menutupi banyak kesalahan seperti Tuhan Yesus. Menutupi banyak kesalahan kita. Memberi bukan menerima. Seperti Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Dan dia tidak minta apapun kecuali saudara dan saya minta supaya kita mengasihi dia dengan segenap hati. Dan kesukaannya merenungkan firman Tuhan yang terakhir. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi hari ini nanti engkau juga dari gereja akan juga diberikan kepadamu sebuah Alkitab. Ya, sebuah Alkitab, walaupun sekarang ini banyak sekali macam Alkitab. Bahkan mungkin di HP-mu juga ada firman Tuhan, ada Alkitab ini. Tapi apalah artinya Alkitab? Apalah artinya HP yang luar biasa, di situ ada Alkitab, mau cari apa saja gampang, tinggal pencet ya. Enggak seperti dulu harus buka, harus menghafalkan, enggak. Tetapi apalah artinya semuanya itu, teknologi kecanggihan apalah artinya. Kalau tidak pernah dibaca, kalau tidak pernah direnungkan, kalau tidak pernah mulai digumulkan dalam hidup kita. Makanya saya mau berpesan, kalau mau rumah tanggamu bahagia, dasarnya adalah firman Tuhan. Berikutnya yang terakhir, firman Tuhan. Dasarnya harus firman Tuhan. Ya, daripada lihat-lihat yang lain, TikTok lah, Instagram lah, YouTube lah, yang macam-macam, berita-berita yang kanan kiri muka belakang, berita-berita ya yang macam-macam sekarang ini tersebar luas, viral dan lain sebagainya. Lebih baik dengar firman Tuhan, karena mendengar firman Tuhan imanmu akan dibangun, dibangkitkan, bertumbuh, dan itu akan berpengaruh juga bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, dan engkau akan persembahkan kepada Tuhan persembahan yang hidup, yang kudus, yang sejati, yaitu keluargamu ini menjadi keluarga yang sakinah, yang glory, yang bahagia, sampai maut memisahkan engkau, sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, berikan kemuliaan, berikan aplaus kepada Yesus Kristus Tuhan hari ini. Dan kita mau masuk dalam sesi di mana mempelai berdua nantinya akan ikrar janji. Saya undang untuk mempelai berdua berdiri saling berhadapan. Ya, bunga mungkin bisa diletakkan dulu. Kedua mempelai berdiri saling berhadapan. Dan masing-masing dimulai dari mempelai pria dulu. Engkau akan mengucapkan ikrar janji kepada pasanganmu. Ingat, di tempat ini Roh Kudus, Allah sendiri ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya ketika mengucapkan ikrar janji, jangan hanya dibaca saja. Itu akan lewat pas, tetapi sungguh-sungguh komitmen di hadapan Tuhan, karena yang mendengar adalah kita semua masyarakat dan juga gereja Tuhan dan juga Tuhan sendiri, Roh Kudus. Mari silahkan Setianto, engkau bacakan ikrar janjimu kepada calon istrimu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Setianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dwi Insiwi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan
Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, demikian juga Dwi Siwi, Insiwi. Berjanjilah di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat gereja Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Dwi Insiwi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Setianto yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau sudah mendengar janji dari Setianto anakmu dan juga Dwi Insiwi anakmu. Dan saat ini mereka saling komitmen, saling mengucap janji. Kiranya Engkau sendiri yang terus backup mereka, backup keluarga mereka. Mereka orang-orang yang takut akan Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati mereka. Dan dengan segenap hati mengucapkan janji pada pasangan mereka. Itu sebabnya Tuhan, ikat dalam kasih-Mu, ikat dalam anugerah-Mu. Firman Tuhan mengikatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan melanjutkan juga akan prosesi-prosesi berikutnya. Tuhan sendiri yang terus ambil bagian sampai selesai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Setianto dan Dwi Insiwi mungkin bisa agak maju ke depan ya. Karena ada cincin sebelum Bapak Ibu Saudara Setianto dan juga Dwi Siwi. Kita melihat setiap kali pernikahan pasti ada cincin. Dan cincin biasanya dibuat dari emas. Apa ini artinya? Yaitu melambangkan kemurnian. Mengapa cincin tidak kotak atau tidak segitiga? Biasanya lazimnya itu bulat, melingkar. Apa ini artinya? Oh ternyata tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Melambangkan cinta yang tulus sekarang sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya Setianto dan Dwi Insiwi, ya, cincin ini akan kau sematkan di jari pasanganmu. Dan ini sebagai cinta yang tulus, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, sampai selama-lamanya. Demikian juga Insiwi, sematkan pada jari pasanganmu. Tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Cintamu, ketulusanmu, kesetiaanmu sampai selama-lamanya pada Setianto pasanganmu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan saatnya ya Setianto dan Siwi tetap pada ini, mari kita menuju ke tempat untuk bersujud dan kita akan pujikan pujian kuserahkan di hadapanmu Tuhan. Kedua mempelai ini. Mungkin bisa ya. Setianto, Insiwi, saatnya Tuhan memberkati engkau dengan berkat anugerah yang melimpah dalam kehidupan keluargamu. Maka hari ini saya yang bertugas dan diberi untuk kesempatan dari gembala sidang di tempat ini untuk menyampaikan berkat ilahi atas keluargamu. Maka terimalah berkat Tuhan ini untuk Setianto dan Siwi. Berkat jasmani, berkat rohani, maka engkau akan dilimpahi Tuhan dengan berkat rohani, yaitu pengampunan. Akan diampuni semua dosa-dosamu, kesalahanmu. Dan hari ini kau juga akan mendapatkan berkat ilahi, yaitu kekudusan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Dan bahkan hari ini kau akan mendapatkan berkat ilahi, berkat
diberkati luar biasa. Dan saat ini engkau mendapatkan berkat anugerah, diputuskan dari semua kutuk-kutuk keturunanmu. Dan hari ini engkau dibebaskan, dilepaskan, kau masuk dalam keluarga yang sakinah glory di hadapan Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan damai sejahtera. Maka kasih Allah, kasih agape turun atasmu, kudus suci. Maka engkau bukan lagi satu, tetapi engkau sudah disatukan. Bukan lagi dua orang, dua pribadi. Sekarang engkau sudah disatukan dengan berkat ilahi. Maka apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, kecuali maut memisahkan kalian berdua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berkat-berkat Tuhan sudah diberikan atas mempelai berdua dan sekarang waktunya untuk berhadapan kembali. Kemudian mari Setianto engkau membuka cadar dari mempelaimu. Pelan-pelan dirapikan. Benar itu mempelaimu, benar itu Dwi Insiwi, benar enggak? Betul ya. Kita beri aplaus, kita beri tepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan. Ya, mungkin bisa dicium dulu keningnya saja. Ya, pelan-pelan Setianto, diulangi lagi. Ya, itu protes semua ya. Pelan-pelan ya, biar difoto dulu. Lagi Pak. Lagi pelan-pelan. Diam dulu ya, biar difoto dulu. Ya, kemudian cium pipi, pelan-pelan ya, pelan-pelan pipi kanan, pipi kiri, oke ya, ya. Kemudian sekarang ada Alkitab yang tadi saya katakan dan akte nikah yang akan diberikan pada kalian berdua. Ini dari gereja. Luar biasa, saya undang bangkit berdiri semua. Kita bersyukur hari ini bahwa pemberkatan peneguhan pernikahan Setianto, putra dari almarhum Siswa Basuki dan Ibu Tin Karyanti, dan juga Dwi Insiwi, putri dari almarhum Marju dan Ibu Winurganti sudah selesai, dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan saya undang semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah dibagikan, Kau juga sudah melepaskan berkat jasmani, berkat rohani untuk Setianto dan Dwi Insiwi. Dan sekarang anak-Mu ini menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang membangun kehidupan berkeluarga yang bahagia. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan, dan nanti kalau ada acara-acara selanjutnya semuanya Engkau berkati, buat semuanya lancar, semua yang ambil bagian juga dibuat sehat semua, orang tua dibuat sehat semua, sehingga nantinya ada sukacita yang luar biasa yang kami boleh rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan minta doa restu kepada orang tua sebelum kami mengakhiri semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan saatnya Setianto untuk mungkin bisa Setianto sebelah kanan sekarang, ya Siwi sebelah kiri, dan minta doa restu pada orang tuanya sebelum doa penutupan. Ya, makasih Mbak Tanu. Diberikan doa-doanya dan bimbingannya selama ini. Terima kasih. Minta doa restu untuk kami. Mungkin bisa pujian, ajarilah kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan anak-anak itu kepada kami, dan Engkau akan memimpin mereka sampai selama-lamanya ya Tuhan.
jadikan anak yang baik dan contoh bagi sesamanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta. Ya mungkin bisa untuk Ibu Winurganti, Ibu dari Dwi Insiwi. Ibu, kami berterima kasih karena Ibu telah merawat, membimbing, dan mendidik saya sampai saat ini. Saya mohon restu dari Ibu. Terima kasih, Bu. Kami juga mengucap syukur pada Tuhan. Engkau telah menjadi anak yang baik. Dan sekarang kamu telah berdua, tapi jangan lupa sama orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati untuk mempelai ini ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus menjadi keluarga yang sakinah glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk orang tua yang diberikan bagi kami. Tuhan, sekarang sudah berpindah, jadi Setianto sudah ada di sebelah kanan daripada Siwi dan sudah menerima semua orang tua sudah melepas berkat dan kita semua juga melepas berkat untuk mempelai berdua dan kembali lagi saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup dari peneguhan pemberkatan pernikahan ini dan kemudian nanti setelah doa berkat maka kedua mempelai akan menghadap ke sana ya dan kita akan memberikan ucapan selamat bersama-sama. Mari kita berdoa, saya undang Bapak Ibu dan kedua mempelai juga bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan, pada Roh Kudus yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, semua prosesi sudah paripurna, sudah sempurna dan berkat juga Engkau sudah berikan dan berkat orang tua juga sudah dilepaskan atas Setianto dan Dwi Insiwi. Saatnya Tuhan kami pulang bersama dengan anugerah-Mu, bersama dengan damai-Mu. Maka amat-amatilah jalan kehidupan kami, kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami, dan berkatilah kami. Diberkati keluarga-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, ekonomi-Mu, diberkati pelayanan-Mu, diberkati kesaksian-Mu, diberkati Engkau dan menjadi berkat, diberkati Engkau dengan kesehatan, memuliakan Tuhan selama hidupmu, dan Engkau akan pulang bersama dengan Allah Bapa di surga, bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, dan bersama dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya katakan, amin.